Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabillahi ta'ala khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan kembali pengajian kita pada sore hari ini, yaitu masih tentang mafhum muraqabah. Sekarang kita sudah di bab yang ke-8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diridhoi oleh Allah atau yang Allah ridho padanya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i, min husnil islamil mar'i tarkuhu, min husnil islami, setengah dari kebaikan keislaman seseorang, setengah dari kebaikan keislaman seseorang al-mar'i tarkuhu ma la yakni, al-mar'i tarkuhu ma la yakni, yaitu apabila ia meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan kemanfaatan kepadanya, malah yakni tidak memberikan kemanfaatan kepadanya. Hadis hasanun, hadis ini kedudukannya hadis hasan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Alhamdulillah, rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis yang pernah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beberapa riwayat yang lain
bahwa dari Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah ini biasa saya sampaikan adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat mencintai yang namanya kucing. Jadi dilatur jongeng. Jadi sampai-sampai itu kalau Abu Hurairah lagi sholat, biasa orang benar makin mimpi. Ya. Makanya Nabi kasih nama itu Abu Hurairah. Namanya itu Abu Hurairah, artinya ampun jongeng, bapak kucing. Nah, jadi bapak kucing. Kalau di sini ada apa namanya pecinta kucing juga, banyak kucingnya di rumah, bisa juga diganti namanya Abu Hurairah, tidak. Jadi itu beliau Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang sering kali juga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak kita dapatkan riwayat-riwayat yang juga yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Bahwa setengah dari kebaikan keislaman seseorang apabila ia suka meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan kemanfaatan kepadanya. Maksudnya apa? Bahwa setengah dari kebaikan seorang Muslim itu, kalau kita mampu dan pintar memilah mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Ini yang sudah peupamana wae si bawa anggur dengan air putih, maka tentu bagi orang Islam yang punya nalar yang baik, Islam yang taat, Islam yang patuh kepada Allah, maka tentu dia berpikir, saya akan mengambil air putih ini. Kenapa? Kalau saya minum anggur ini bisa berbahaya bagi kesehatan saya, bisa merusak mental saya. Jadi makanya dia pilih air putih misalnya, karena selalu menggunakan rasionya. Jadi pakai akalan tadi. Jadi itu selagi hendaknya memakai akal. Kita timbang, kalau kita mau melakukan sesuatu hal, timbang dulu. Kira-kira mengesimpulan minggu iya kan tadi. Ya. Nah, jadi itu. Jadi macam mungkin timbang-timbang ya, insya Allah. Maka setengah kebaikan keislaman kita itu alhamdulillah kita sudah miliki. Ya. Terutama masalah kejujuran di dalam diri kita ya. Sama pernah mungkin saya sampaikan itu bahwa seorang dosen yang pernah mengajar saya itu waktu di Parepare itu, dia pernah sekolah di Jepang. Ya, dia pernah sekolah di Jepang. Apa kata beliau? Bahwa ternyata orang Jepang itu betul-betul bersifat jujur. Jadi punya sifat yang sangat jujur kepada mereka, pada diri sendiri. Bayangkan ya orang Jepang ya. Orang pula tahu orang Jepang, namanya
sange. Tetapi selain bekerja di perusahaan, ternyata mak baru roti toy. Nah, jadi mak joke mak jawab apa orang ini toy, joke mak kantor. Dia selain kantor dia juga punya pekerjaan lain yaitu menjual roti. Jadi roti, nah tidak taruh diri lagi. Jadi beberapa tempat jadi tersimpan di tempat jalan trotoar. Taruh kurang dirina lagi kalau tahu tempat roti baru dia tulis di situ harga roti per buah, namanya lah bahasa Jepang ya. Harga roti per buah. Kemudian di situ ada tempat tempat tukar uang. Kalau umpamanya lebih duit alki beli kurang sesudah letak. Jadi dia simpan beberapa tempat. Nanti dia kembali dari bekerja di perusahaan, dia roh itu tempat-tempat dari campuran roh dia, kemana kelima roh lengkap. Dia akan di sini. Kira-kira kau ini mampak roh. Ini taruh kita kurin lagi dalam baca bagaimana jawab. Aduh, namun ngobrol kata itu. Tapi ngobrol. Nah inilah yang biasa kita mau terapkan. Kita coba terapkan di sekolah namanya cutting kejujuran. Nah, cutting kejujuran itu biasa di tes di sekolah itu bertahan hanya biasanya maksimal 2 minggu. Ya 2 minggu bawah mulai bertahap. Di bawah ya roh ini kan, roh isi tak bisa. Karena kenapa? Ternyata setelah diselidiki, orang Jepang itu memang mengajarkan kejujuran kepada anaknya itu mulai sejak kecil. Mencumomin apa guru mata itu malu. Ya, masih kecil diajar menjadi orang jujur namanya. Jadi itu kalau di Jepang itu katanya itu kalau BK SD yang masih kelas 1 2 itu mereka tidak memberikan pelajaran yang tinggi-tinggi, tapi agak malah dipakui. Irona TK ibarat nemurah gue ada ngobrol-ngobrol bagian antri, maka diajarlah antri hidup antri. Jadi pakai antri sah, antri. Di apa punya di situ? Faedahnya ternyata itu anak-anak diajar untuk hidup antri. Dia nawan diki mana makada, kira mau tempat lari di orang anak itu. Jadi dipanggul ya antri. Dan diajarkan juga jadi anak Eropa satu-satu maju ke depan. Dia nawan di manu, dia nawan di makada Eropa mau di tempat lari orang. Aku tuh biasa di kaku antri biasa mau mantre tempat mereka pindah tempat lari yo masalah orang nak kau biasa ada lama ke bentar ya. Ternyata di Jepang itu diajarkan untuk hidup seperti itu. Ini baru TK ini, baru TK diajar untuk hidup antri. Nah kemudian diajarkan juga umpamanya mengambil kue. Umpamanya ada meja di sini, di situ ada kue. Jadi diajarkan bahwa yang nanti kalau naik di sini hanya boleh mengambil satu kue ya satu kue saja bisa jamin ya. Ini jadi banyak di sini macam-macam kue. Tapi yang bisa kita ambil cuma satu jenis kue. Maka dijejer lagi itu anak-anak TK itu. Ya diajar. Nah, kalau ada yang mau ambil 2 langsung tidak boleh. Nah, tadi apa kata ibu guru? Mengambil berapa? 1. Nah berapa ini? 2. Tidak boleh nak ya.
satu saja. Jadi itu diajar, sehingga mereka terbiasa dengan hidup dalam hidup jujur. Jadi malam itu ya awal ini dia agak makanya berontak sini dia buat dia gak tokoh nampak tahu di kantor iya hari kita pernah memang dicek mana sih iya artinya tidak ada kejujuran di dalam diri kita. Nah inilah yang kurang dari kita. Baru kita biasanya mau mengajarkan anak-anak kita menjadi orang jujur, nanti besar. Nah, sulit itu kalau sudah besar baru kita ajarkan tentang sifat kejujuran. Jadi dari kecil itu. Nah, apa kata dosenku itu? Bahwa seandainya negara Jepang itu adalah negara Muslim, ya, negara Islam atau negara Muslim, maka sempurnalah keislaman mereka. Kenapa? Kejujuran, kebersihan, taat, ya, menghargai orang, itu semua dimiliki oleh orang Jepang. Tapi yang tidak dimiliki adalah iman, takwa kepada Allah. Nah, jadi negara Jepang itu meskipun ada ya orang Muslim juga di sana, tapi itu sebagian kecil. Ya, mereka rata-rata non Muslim. Seandainya katanya Jepang itu adalah negara Muslim, pasti menjadi negara yang sempurna keislamannya. Karena kenapa? Selain bersih, jadi Bapak Cito Jepang itu negara asli. Kayak orang Jepang lah, bukan cuma pakai asli tuh. Tapi kayaknya sumpah pada suka ini itu asli narendeng itu. Tapi angka nuna angka kantong-kantong nasi basi itu seguna tidak pacu. Jadi kapan ke pencabarnya semua tanpa langsung itu langsung naik nataruh kantong-kantongnya nampak nataruh tak sampai aku ini asunta dia nah alat painah jadi aku jas batu aku jas ikat asu asunta ini mah kurang ajar lah nah itulah ya. Jadi masalah kebersihan, nah ini apalagi orang Jepang itu katanya itu kalau duduk di terminal, ya duduk di terminal itu tidak ada yang ribut, mereka buka. Aku ini juga buka, angka di malu HP, angka di gawe, angka di game, buka, tiga di mana orang Jepang itu kalau dulu coba perhatikan ya, kalau dulu dia itu di apa namanya diskursi itu tempat itu apa yang diambil surah kabar membaca ya itu jadi mereka disiplin di situ. Apalagi kalau masalah kerja dia Jepangnya kemajaman macam ya umpamanya 5 jam 3 jam kerja, istirahat 1 jam, maka itu 3 jamnya memang dimanfaatkan untuk bekerja. Kalau istirahat, aku ini dia, ikut macam kita lujang di matore itu, lalu dia asal macam ini kalau di matore, dia belum matore jangan istirahat. Aku ini kan macam matore itu macam matore. Ya, kalau mereka itu disiplin, ya kalau kerja ya kerja, kalau istirahat, nah, baru makan, baru merokok di situ. Tapi ketika istirahat jangan bekerja. Ya terus istirahat ini gimana? Istirahat merokok. Nah itu mereka disiplin dari situ. Nah kemudian itu anak-anak SD itu kalau sudah mulai naik kelas 3, kelas 4 itu sudah diajarkan kepada mereka itu dilihat apa hobinya apa. Oh, jadi semua di sana itu, jadi mulai kecil itu kelas 1, kelas 2 itu ada tempat-tempat
angka kuro khusus mak pipa, angka kuro khusus mak bekele, angka kuro khusus mak galur, angka kuro khusus, pokoknya ada semua khusus. Nanti itu anak dilepas, areanya meniti lalu. Di situ nanti kita lihat dia nanake, dia pengennya mau apa? Maka tuh anak kuna punya meta mah bekele. Nah mulai mau pergi ke ruang udah nonton lah mah bekele. Kenapa jiwanya ada di situ? Jiwanya. Angka korona olahraga. Angka bolona kan segala macam. Korona lari. Jadi karena anak, namanya penting bekele. Lari keluar korban itu. Mamanya jiwanya di situ. Di situlah nanti dilihat, oh ini anak bakatnya di sini, ini anak bakatnya di sini, ini baru sini, baru diarahkan. Maka itu pak golo, 4 tahun itu mak golo, dia dapat tiko mak galuh, dia dapat tiko mak bepa, dia dapat tiko mak bekele, khusus mak golo ke bawah itu. Di golo baik mak golo, aku pak memang di situ ya. Di golo itu bawah, ayo mak bekele, kau itu sudah ditunjuk mak golo. Diarahkan bagaimana supaya dia bisa menjadi ahli di bidang itu. Aku ini maguru di IPA, maguru di olahraga, maguru di bahasa Indonesia, maguru di bahasa Inggris. Yang guru mana? Pada akhirnya tidak ada yang kita kuasai. Kita ke tengah mana? Kita ke tengah mana? Kita wede. Sekali dia bekel terus. Jadi mapa bulan anak letu noloko ma bekel tutu. Jadi ketika dia besar menjadi ahli bekel, tegere, anu udah Jepangi, tegere ro, yang udah Jepangi mana? Asalkan ada elektronik Jepang, nampak mana? Kenapa ahlinya? Maka jangan heran anak-anak Jepang baru SD sudah bisa membuat radio sendiri, bisa membuat TV sendiri, ya. Jadi makin radio, macam yang TV, ya. Kenapa? Sejak kecil dituntut, jadi dia kelak menjadi ahli-ahli semua. Ya, aku ini anak kakak selama makan sholat awal. Kamu ini makan sholat awal. Tidak aku pakai kan? Tidak ada kalian di situ. Kita tidak diarahkan, tidak diarahkan ke sesuatu yang khusus. Aku Jepangnya memang harus kita akui, pendidikan di Jepang itu luar biasa. Ya, coba kalian buka di YouTube anak-anak Jepang. Biasa saya lihat itu ternyata anak-anak sudah bisa membuat radio, bisa membuat elektronik sendiri. Anak-anak ini. Kenapa dari kecil? Dari kecil dituntut, diajar. Pada akhirnya nanti di SMP, di SMA, jago mana? Jago mana bagaimana melakukan. Jadi jero ahli-ahli bekele bagaimana mudah-mudah semua. Tama SMA pamanya itu sudah betul-betul mendekati ahli. Nah jadi masuk di bengkel-bengkel sehingga buatan-buatan Jepang itu bagus-bagus semua. Dan jujur, apalagi tadi diajarkan juga jujuran. Aku ini biasa mah bengkel ada yang tidak jujur. Nah pasar motor deh, masih sile-sile, nah masih sile-sile, kan? Karena sebenarnya ala-alaknya, pak Osi na baru, pak Osi saro, jadi ala-ala palsu na pasari, tak cinta tua, segala yang terjadi, kasih nasi tengah mungkin saro, nah ini, jadi kita juga sebenarnya bisa belajar di sini ya, arti sebuah kejujuran. Jadi kita ketimpa, jadi kembali kepada di saudara itu bahwa memang orang yang pintar menimbang, ya, apa yang dia lakukan itu baik atau buruknya untuk dia itu sudah setengah daripada keislaman, kebaikan keislaman mereka. Makanya jangan heran itu juga ada itu mengatakan at-tahuru satrul iman, atau biasa dikatakan tahuru disabu minal nasabu minal iman, bahwa kebersihan itu bagian daripada iman atau seperti daripada iman.
Kenapa sampai bisa seperti itu? Karena kalau kita bersih, maka segala sesuatu itu bisa hidup semua. Yang bersih, tahu rapi, tahu cara apa bersih, no? Cara mak baju bersih menjadi benar, rapi, istrika. Nah, pada akhirnya nanti dia beribadah juga enak. Maka tuh tahu dia kuburan dan sesah wajah kita pada lomba di bawah tempat tamu bari. Macam kemana pak tempat tamu? Perlu. Lo masih ada bahasa gitu pak, dekat-dekat. Ya. Makasih betul ya. Nah, lipat-lipatnya dia belajar untuk hidup bersih, hidup rapi. Jadi hidup seperti itu memang agak luar, tapi kalau kita biasakan di dalam kehidupan kita itu akan nanti kita akan telah terbiasa. Orang yang rapi cara mengatur berpakaian itu juga biasanya dia teratur hidupnya. Jadi makasih ya Runa. Maka nanti suke lo segi lo istirahat, nanti suke lo segi makan, nanti suke lo segi jom-jomnya. Jadi dia atur betul sehingga itu mulai hidupnya itu bagus. Ya, aku ini kan agak dendengi lagi. Kau sih roh pakaian kita sokong kita rekan. Yang mana disampak mau si pakai, woi ini sih sokong. Oh masih pakai kampenya lo, berbagai sih. Mestinya kan kita simpan dengan baik-baik. Di atas pakaian simpan baik-baik. Nanti mau langsung itu kita belajar dari hal-hal terkecil. Ya. Itu juga Rasulullah di dalam kehidupannya ini, ya, itu belajar mengajarkan kepada kita itu yang pertama-tama itu bagaimana menjadi orang yang jujur. Nah, apa contohnya? Itu Nabi kita waktu masih bayi, jadi masih bayi Rasulullah itu. Ketika dia disusui oleh Halimah Sa'diyah, dibasuh kan? Jadi itu orang itu biasa istilahnya masih makurai untuk basuh anak-anaknya. Benar. Jadi Halimah Sa'diyah salah satu orang yang diberi amanah menyusui Rasulullah. Jadi orang minta keluar susu susukan apa ya roh Halimah? Ya kata kalau si itu susu kalau anak-anak toh. Jadi toh baganya mereka dijam pas susu anak. Rasulullah juga. Jadi sama-sama dedek. Jadi namanya saudara sesusuan. Jadi pada rana tuh dia dah lahir lagi Indo lagi Allah tapi sama-sama susu satu orang. Kalau dia laki-laki dan perempuan di sini, mamanya nanti tak urane, kemakurai kalau itu adalah saudara sesusuan maka tidak boleh menikah. Maka dia ada menikah itu pamana, yaitu tomat riolo apa nama susu kita buka sampai setak. Maka dari alih kami apa susu itu boleh. Kalau kita nama saya, nama susu sampai setak. Nah, kalau begitu, dia itu namanya dia sampai sakit mama tidak bisa diberi istri sepupu. Atau ada tetangga, ada anaknya kecil juga, seletiki. Ya. Dia mana terlalu terpenala ya roh mata kada, memang susu balik koi. Padahal mana tinggal mana roh, memang susu kok. Ketika dia menyusu kepada mama kita, maka kita ini sudah menjadi saudara, namanya saudara sesuatu. Dia nama tiki, bukti.
Nama makan di matu melopon makan di bunyi baru kali bola aku. Ini wali mana ke sama masih lesuran nih, papuran nih susu pada satu orang. Di, nah, apa deh ya? Masih lesuran apa? Jadi tanya bapak tak bilang bapak kita ini saudara sesusuan. Iya, kita ini saudara. Ya. Jadi itu ya, jadi bagaimana cara Nabi itu? Ya udah minta yang mencakui wesusuna kanan. Nah biasa di pelece susu ke kiri dia nalo udah minta. Dia nalo magai. Seakan-akan dia orang makan udah minta. Dia dapat dia lah hak nak tahu nah sama iya roh susu kiri tahu aku ya sudah surat kudet roh. Dia dapat jual. Iya susuku sebelah kanan nih dia dapat jual susu sebelah kiri pak. Ampun nak ya harus sudah surat ku orang dari sini. Jadi coba, anak kau bila minta tu, apa ini kan? Agak iso mana? Jadi Nabi itu memberikan pesan kepada kita bahwa tidak boleh kita mengambil haknya orang lain. Sama dengan kita nanti di sini di pesantren kita ini belajar bagaimana menjadi orang yang jujur, karena ini sebenarnya pesantren adalah selain tempat ibadah untuk kita ini latihan di sini. Jadi pesantren itu adalah tempat wadah latihan untuk kita. Jadi di sini kita dilatih. Apa dilatihkan? Yang pertama dilatih supaya itu peserta mandiri mengamu ada kita di sini diajar ada saatnya makan ini. Nah, yang kedua diajar hidup jujur. Kalau puki ya tidak boleh mengambil barang orang lain teman. Kita selalu diajar kayak teman si bawah jadi ya dosa itu yang ku Andre natamo tak kaleta natamo kekuata nanti lagi maka yang bisa nanti melelehkan membuka sesuatu itu adalah api neraka. Ya betul. Nah, kita diajar di sini apalagi sabar. Ngomong itu sabar ya. Di pesantren itu butuh berlipat-lipat kesabaran. Ya. Kalau tidak sabar pasti lari. Tapi buah kesabaran itu kata Allah ma'as-sabiri. As-sabar apa namanya? Innallaha ma'as-sabiri. Buah kesabaran itu Allah senantiasa bersama dengan kita. Artinya kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Yaitu sabar. Kita diajar di sini sabar. Bayangkan Pak. Tapi ini pernah mungkin saya ceritakan waktu saya juga mondok seperti yang anak semua itu. Kalian ini agak lumayan lah. Makan kalian disajikan. Tinggal bawa piring, dengan sendok. Ambil nasi apa dan segala macam, ambil makanan, ambil minum, ambil lauk dan segala macam, baru duduk makan. Saya dulu waktu nyantri, agak semuanya kita yang lakukan. Bayangkan kelas ini MTS, ini nama ini tomat nasu, ini tomat pasa. Kalau kilo tomat pasa, mungkin pasal beli kayu. Nogi pasal beli balik, campur balita, campur balik rangkota, juga di pasal beli balik. Kemana sudah sebaru, paman? Ya. Jadi kita, apalagi hari pada saat itu dia mah kayak rice cooker. Dia gak ada rice cooker. Dia rice cooker kan dia nggak mau tuh. Aku tunggu ya, wah kalau minyak tanah. Masalah salah mampu sudah.
yang baik sementara manasuki joki magaji ngaji maka kata yang baik mau palagi mau santai biasa yang orang udah sesuai mencelah biasa mau nih tetapi mau itu terpaksa kasih ya sampai yang tengah. Jadi mana lagi air di sini? Alhamdulillah bagus air kita di sini. Loki menu engkau, loki majene engkau, loki cembe mega. Saya dulu untuk minum air harus juga dulu berusaha berangkat cari air baru kita masak. Jadi sampai kita boleh mesti nasi di balai. Nah, mapalawai kita dapat ditaruh apa? Ya terus ya. Nayaro jasa ro, nayaro negaralada ya nayaro tujuh ke sampawai. Para kawai sudah tercemar. Biasa dimakati dicemai makata tu cilin. Nanu mundur cilin. Kata dicacat. Jadi kalau mau wai sampai untuk roh terlalu bulu ngekrekin api runtur lagi. Berjalan jauhnya, akhirnya buat, masih tidak buat, apa dong? Beda sih memang buat, apa dong? Terlalu dapat kami berjalan. Baru apa yang kita bawa? Macemana ki, daro 5 liter. Jambe toni kormatu, udah jambe, ini segi daroge, yang kasih lesu. Turun sering joka, lesu turun sih busuk. Ya kalau waktu dipakai lo, ya tuh dipakai majende, dipakai toni, diperlawai dapat diri. Kalau menjadi perjalanan jauh. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah menyesal, pernah hidup seperti justru saya jadikan sebagai kenangan yang tidak bisa lupa. Iku surutan kamu semuanya bicara biasa mau kita kemarin mau selfie, pak, cuma biasa ini, luar biasa. Tidak ada yang menyesal. Makanya kalian juga cetak sejarah untuk diri kalian, cetak sejarah supaya kelak nanti setelah kita selesai dari sini ada sesuatu hal yang bisa kita ceritakan kepada orang. Oh, betul ya biasa sama kelima, apapun. Ada yang bisa kita ceritakan kepada adik-adik kita ceritakan nanti kalau sudah besar kepada anak-anak kita. Nah, waktu dia kasih apa sampai pakai. Pakai nah harus sabar. Saya juga begitu. Itu sejarah itu. Makanya cetaklah sejarah untuk kalian di pesantren ini. Ya, anak-anak bersama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah salah satu hadis ya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang senantiasa mempertimbangkan dirinya dalam melakukan sesuatu hal yang penting maka seorang tidak lena itu maka tentunya kata Nabi kita sudah berada di pertengahan kebaikan, pertengahan dalam keislaman itu. Cek di bawah luar biasa. Jadi kebelampu ini insya Allah luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang jujur, Nabi itu sangat jujur ya, makanya kita juga di sini jujur ya. Ada yang tidak jujur di sini, jujur semua ya. Jujur, ya, harus jujur. Tidak tahu lah nama Pak Guru jujur bukan. Jangan karena takut di Bapak Ajeta kemudian belajar untuk tidak jujur. Pada akhirnya nanti itu akan menjadi kebiasaan dan merusak karakter kita. Kalau berani berbuat, harus kita berani jujur. Nah, nanti kalau kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, kelak nanti kita akan menjadi orang-orang besar nanti. Taruh itu hati buta. Yang penting apa yang ditanyakan buta maka nampak baik.
Menurut apa? Joget. Jangan belajar bohong, karena belajar bohong itu adalah langkah pertama ya untuk merusak karakter kita. Jadi lebih baik jujur, biarlah kita dipukul, biarlah kita diapa, yang penting jujur. Insya Allah dia tuh apa-apa berhutang barakah. Sudah bapak di berhutang, barakah itu. Artinya bapak berhutang itu dapat di mana jamaah tak mati setelah kita selesai di pasar kita ini. Anak-anakku semua, karena di sini kita tidak tahu nanti di sini di antara anak-anak semua ini nanti kelak menjadi generasi ke depan. Kawan tadi DPR, anggota DPR, kawan tadi camat, kawan jadi lurah, kawan menjadi kepala desa, kawan menjadi bupati. Jadi semuanya akan tiba masanya. Yang penting aku nih yolo, akabra yolo, mungkin nanti jadi akan menjadi adu ulama besar yang berangkat ke Mesir ya, dengan hafalannya belajar di sana dan menjadi kiai besar, ulama besar setelah kembali ke Indonesia. Ya, jadi masa depan kita ini belajar dulu, kelak kita akan mencetak masa depan kita sendiri. Aku nih yolo, banyak-banyak ini belajar, banyak-banyak membaca buku, belajar sekolah, menghafal Al-Quran. Itu semua nanti akan menjadi jalan-jalan berkah, bisa kita menjadi orang besar di kemudian. Anak-anakku semua yang di belakang oleh Allah, dalam buku yang saya sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan ada berkahnya semua. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk di hadis yang terakhir, hadis yang ke-9 ya, itu baru Al-Quran. Adalah yang menjemai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dia mau